Status Facebook Gede Pasek Suardika pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Motif rebut, opsit, mulai terlihat dari rangkaian keterangan saksi belakangan ini. Termasuk persidangan hari ini, salah satu saksi, tanpa sadar, sibuk menjelaskan kalau tidak puas terdakwa sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah, OPSID. Agenda ingin memasang figur lain makin terlihat di balik kasus ini dan keterlibatan aktif beberapa orang pendukung tokoh OPSID lainnya. Sehingga alat bukti, surat yang diajukan justru surat pernyataan tidak mau tunduk dengan ketua umumnya. Bukan urusan kasus pemerkosaan. Penggalangan tanda tangan dilakukan dan nuansa adanya target menjatuhkan jabatan makin terkuak dan linear dengan saksi sebelumnya. Apalagi saksi sendiri, terkait kasus utamanya, juga tidak tahu karena tinggal di Kudus, sementara kejadian di Jombang. Seperti saksi sebelumnya, kualitasnya masih sama. Mendengar cerita, bukan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami di rangkaian peristiwa tersebut. Selain motif itu, saksi lainnya mulai mengakui adanya hubungan spesial saksi korban dengan seseorang bernama GS. Seberapa jauh hubungan hingga putus memang tidak diketahuinya. Aspek ini sangat penting untuk merangkai pengakuan saksi korban, kalau sebenarnya GS lah yang jatuh cinta dengan dirinya, dan dirinya menanggapi biasa-biasa saja. Artinya, Patah sudah selama ini yang menyatakan kalau korban tidak pernah dekat dengan lelaki manapun. Sebab yang bersaksi masih hubungan saudara dengan saksi korban. Selain itu, saksi juga mengatakan kalau tahu pertama kali dari temannya bernama I, dan I diperintahkan oleh Z, yang merupakan anak dari E. Nama E ini beberapa kali muncul di sidang, di setiap langkah untuk menjatuhkan terdakwa. E tampaknya menjadi epicentrum yang terkait, pentingnya sosok Mas Beci harus lenyap dari Siddiqiyah. Peran langsung atau tidak langsung, namun semua ada kesan dalam pusaran remote control E. Konstruksinya sudah mulai terlihat. Baik dari upaya menjatuhkan terdakwa dari organisasi, dari sebagai hak pelanjut Ponpes, ataupun sebagai pengelola pabrik rokok ST. Bisa dibayangkan, berapa biaya untuk menggerakkan itu semua, apalagi sampai menggerakkan banyak petinggi Jakarta di berbagai lembaga untuk ikut gawe-gawe agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Dah gitu aja. Mengkhianati aku kok akibat piye lah. Ikrar ngarepku wis selesai kabeh kok ngono iku. Iku kok ana akibate dhewe.
Kowe kudu tetep ngrasakno program kudu tetep opsi sing gak taat sila dan minggir. Lha, ngelak minggir dhewe. Pokoke kowe tetep ngrasakno apa sing tak ala. Udah. Jangankan semeper Indonesia pun akan minggir. Durratul muntasirah. Pegangan saya. Durra artinya berlian, muntasirah artinya tertabur. Berlian yang tertabur. Dua kitab Hukukul Hayat. Itu pedoman saya. Artinya kitab hak-hak hidup. Kitab Durratul Muntasirah yang menyusun Imam Jalaluddin As-Sayuti, Sayuti Mesir, bukan Sayuti Pati, bukan gerombolan kurang ajar itu, bukan. Kan ketika ngandura santun, silaturahmi, sedekah, lho kok apa ajaran ketika itu bentuk gerombolan menculik? Apa ada menyebar kebencian fitnah? Kan tidak ada. Oleh karena ini demi untuk keselamatan organisasi, kita bentuk garis demarkasi, mana lawan mana kawan.